semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ternyata di Rusia banyak pencinta bahasa Indonesia. Orang Rusia pakai bahasa Indonesia. Jadi di Rusia juga banyak yang belajar gitu ya, bahasa Indonesia gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Tuafahan belajar bahasa Indonesia. Jadi ternyata Rusia di Rusia juga ya. Это самые живописные места. И это прекрасный отдых. Rusia dan Indonesia punya banyak kemiripan. Berkembang sangat, kan? Berkembang sangat bahasa Indonesia. Halo sahabat Citizen. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Persebarannya sudah Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh penggiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Nah, selain itu, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, mengatakan animo masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta Nusantara yang berada di negeri beruang merah tersebut. Rupanya banyak pula pecinta bahasa Indonesia di Rusia. Kelas bahasa Indonesia tersebut sudah dibuka sejak tahun 2012, meski belum terdapat kurikulum yang sistematis. Data primer yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 60% dari peminat bahasa Indonesia di sana adalah karena pernah ke Indonesia dan ingin kembali. Jadi berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian 40% lainnya tertarik dengan keunikan sosial budaya dan alam Indonesia. Jadi, suka melihat budaya rupanya di Indonesia, makin hari Indonesia makin memikat generasi muda Rusia. Mereka ingin semakin dekat dengan Indonesia, yang ditunjukkan dalam dialog bertemakan hubungan Indonesia-Rusia dalam pandangan generasi muda di ruang Pancasila KBRI Moskow. Mereka memberikan perhatian besar terhadap Indonesia dan berkeinginan hubungan kedua bangsa lebih dekat lagi. Tidak sedikit orang Rusia yang ingin belajar bahasa Indonesia, seperti melalui internet. Mereka berharap ada pihak di Indonesia yang dapat memuat panduan belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang komprehensif ke internet sehingga bisa diakses. Tak sedikit dari mereka yang belajar bahasa Indonesia sangat ingin mendapatkan beasiswa ke Nusantara. Ada pula yang ingin mengembangkan bisnis, jalan-jalan, dan berbagai alasannya. KBRI Moskow juga menganggap bahwa dengan membuka kelas bahasa Indonesia, maka sekaligus dapat mengembangkan soft diplomasi dengan Rusia. Sehingga citra positif dari Indonesia kemudian tersampaikan dan tercapai kepentingan nasional di bidang pengembangan sosial budaya. Nah, sedikit melihat sejarah bahasa Indonesia di Rusia. Bahasa Indonesia mulai diajarkan di Universitas Moskow pada akhir tahun 1950-an. Kata Dr. Demyjuk Lyudmila, guru besar yang kini mengajar bahasa Indonesia di Rusia,
pada Institut Negeri-Negeri Asia Afrika atau ISAA. Nah, perlu diketahui, miris mengingat kalau para penduduk Indonesia yang jarang sekali bangga dengan negaranya. Bahkan lebih buruknya malah banyak yang sampai mencaci negaranya sendiri. Padahal di luar sana sangat banyak orang asing yang menjadikan Indonesia sebagai negeri impian. Dan salah satu yang demikian adalah para orang-orang Rusia. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi ini memang di Rusia juga banyak gitu ya, banyak orang-orang Rusia yang mau belajar. Nah ini disebabkan kebanyakannya mereka ini memang sudah pernah datang ke Indonesia, jadi tertarik dengan kebudayaan di Indonesia lah gitu ya, keunikan di Indonesia. Jadi sebab itu mereka tuh mau belajar bahasa Indonesia. Jadi mungkin lebih memudahkan lah gitu ya untuk berinteraksi dan yang lain-lain lagi gitu. Jadi perkembangan pesat bahasa Indonesia sekarang ini sudah terlihat ya, semakin banyak negara-negara luar yang mau mempelajari lah gitu masyarakat luar yang mau mempelajari bahasa Indonesia. Jadi memang sangat berkembang pesat penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.